Baik, sekian dulu. Mari kita istirahat sekitar 10 menit ya. Kemudian kita lanjut pembahasan. Baik, Pak. Siapa? Baik, Pak. Nasri, apa yang sedang kamu lakukan? Oh, saya sedang menggunting sebuah kumpulan unit struktural terkecil dari organisme hidup mirip gel yang mati, mengeras dan kemudian terbentuk dan mulai tumbuh di ujung jari dengan alat yang terbuat dari unsur kimia dengan simbol Fe dan nomor atom 26 yang dibuat oleh perusahaan dengan harga yang dapat digunakan untuk menggunting sebuah kumpulan unit struktural terkecil dari organisme hidup mirip gel yang mati, mengeras dan kemudian terbentuk dan tumbuh di ujung jari. Wah, gunting kuku pada malam hari. Bisa bikin usia pendek. Mau kamu? Benarkah? Saya tidak percaya. Sebenarnya, kepercayaan itu muncul karena pada zaman dulu pencahayaan saat malam hari masih kurang terang dan alat pemotong kuku yang tersedia tidak efisien, sehingga dapat merusak kuku atau mengakibatkan jantungan. Oh, gitu. Oh, gitu. Saya masih penasaran tentang hal itu. Penasaran? Coba lihat unggahan terbaru Mystic X Medis di Instagram. Wah, saya juga mengikuti akun Instagram itu. Tetapi apa salahnya percaya dengan hal mistis? Tidak ada salahnya. Tapi ada kejadian-kejadian di mana hal yang dianggap mistis ternyata adalah masalah medis yang serius sehingga korban tidak dapat penanganan yang sesuai. Ini tidak hanya dapat mengakhiri korban, tapi juga dapat makan korban jiwa. Dari 32 responden survei pertama yang dilakukan mistis medis, 42,9% percaya adanya fenomena mistis dan 34,4% masih bersifat skeptis. Memang masih banyak warga Indonesia yang percaya dengan hal berbau mistis. Oh, jadi ini mistis seks medis yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang hal mistis yang dapat dijelaskan secara medis dan juga mendorong orang untuk melihat hal mistis dari perspektif saintifik. Betul, itu adalah salah satu ukuran keberhasilan dalam aktivitas mereka, yaitu 30% dari responden akan berpikir lebih saintifik, lebih tertarik dengan topik, tertarik untuk membagi, dan lebih peduli untuk berdiskusi topik ini. Di akun Instagram Mistis Medis, mereka mengunggah konten yang menjelaskan hal mistis yang dapat dijelaskan secara medis. Mereka juga melakukan survei untuk mengevaluasi pengikut akun mereka. Wah, banyak juga ya informasinya. Tidak hanya potong kuku malam saja, ada juga topik lain seperti kesurupan, gangguan mental. Anda memar di mana-mana, parasusia, dukun, kelumpuhan tidur, melihat hantu, dan mandi malam. Ya, itu mereka menjelaskan fenomena mistis tersebut secara saintifik. Memaparkan penyebabnya dan juga penanganannya. Mereka juga memberikan penjelasan yang lebih detail dan sumber informasi di setiap deskripsi unggahan mereka. Lalu bagaimana? Apakah dengan mengunggah konten seperti ini ada dampak nyatanya? Tim Mystic X Medis juga pasti sudah meneliti hal itu. Kita bisa lihat di hasil evaluasi survei mereka, ada perubahan tanggapan oleh responden sebelum dan sesudah membaca konten unggahan mereka. Mereka melaporkan ada peningkatan ketertarikan topik, ketertarikan untuk berpikir secara lebih saintifik, dan peningkatan kepedulian untuk berdiskusi. Responden juga menganggap kontennya informatif, dan mereka tertarik untuk membagikannya ke orang lain. Wah, benarkah data-data itu? Ya, namun mereka mengakui ada beberapa target yang mereka yang tidak berhasil. Dan ada aspek yang bisa diperbaiki untuk aksi-aksi selanjutnya.
Misalnya, untuk fakta konten yang lebih akurat, mereka berharap bisa bertanya langsung ke dokter. Untuk survei, mereka harus mencari lebih banyak responden, menyederhanakan pertanyaannya, dan harus bisa lebih fokus lagi ke aspek perubahan ketertarikan pembaca. Apa yang kalian bicarakan? Sepertinya menarik. Bapak, kita sedang membicarakan fenomena mistis, Pak. Oh ya? Seperti apa? Jadi begini ceritanya, Pak. Tadi Nasri potong kuku, habis itu Terima kasih banyak kepada Pak Tutun Nugraha, Pak Wahyu Guritno, Pak Maralo Sinaga, Pak Yudi Triyana, Bu Helena Rebecca Wulanari Tangkilisan, dan para penonton sekalian.